Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan fi kitabih, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ma qalla wa kafa khairan mimma kathura wa alha wa inna ma tu'aduna la'ati wa ma antum bimu'jizin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat beraktivitas dalam keseharian kita. Ini bentuk nikmat yang Allah berikan secara cuma-cuma kepada manusia. Agar apa? Agar hambanya dapat beribadah kepada Allah dengan benar-benar ibadah sesuai apa yang dijelaskan oleh Al-Quran dan apa yang diterangkan oleh hadis Nabi SAW. Kemudian kita selalu juga berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan selawat yang senantiasa kita hadiahkan kepada beliau, kita mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan kita sebenarnya. Maka seorang muslim dan mukmin yang baik, dia mengerti tujuan hidupnya apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah di dalam Al-Qur'an, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tujuan kita. Betapa banyak kita yang mengaku muslim, yang mengakui bahwasanya dia adalah seorang Islam, namun perilakunya, kesehari-hariannya tidak menunjukkan bahwa dia seorang muslim. Jauh sekali dari sifat-sifat seorang muslim yang sebenarnya. Masih dia yakin dan hafal ketika dia disuruh menghafal rukun Islam. Namun dia sedikit sekali mengamalkan apa-apa yang dia hafal. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita salat misalnya. Dia mengaku seorang muslim, namun jauh sekali perilakunya dari amalan-amalan atau kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan terhadap orang-orang muslim.
Dan juga kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an 89 kali menyebut orang-orang yang beriman. Tapi kita bisa mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang beriman? Atau kita jauh dari orang-orang yang beriman? Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita siapa orang-orang yang beriman itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Orang-orang yang beriman itu adalah ketika mendengar nama Allah, kalimat-kalimat Allah, bergetarlah hati mereka. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, disebutkan kalimat-kalimat Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum iman, maka bertambahlah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah mereka bertawakal, bergantungkan diri. Dan itulah ciri-ciri orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua yang dapat melihat video ini termasuk orang-orang yang beriman, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini mungkin kita melihat ini adalah momen yang sangat luar biasa. Pada bulan ini kita ketahui bahwa bulan yang sangat mulia. Allah spesialkan untuk hambanya untuk beribadah kepada Allah. Karena kenapa? Di bulan yang sangat mulia ini Allah lipat gandakan semua amal-amal dan pahala-pahala kita. Sudah berapa bulan yang kita lalui, maka Allah pilih bulan yang satu ini wadah untuk manusia, untuk orang-orang yang beriman, untuk meningkatkan ketakwaannya dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah momen yang sangat luar biasa. Jangan sampai kita meninggalkan bulan yang sangat mulia ini kita dalam keadaan yang sangat rugi. Kenapa dikatakan rugi? Karena kita diberikan Allah kesempatan untuk menjumpai dan menemui bulan Ramadan, namun kita meninggalkan di bulan-bulan itu hanya mendapatkan lelah, hanya mendapatkan letih, hanya mendapatkan haus, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kata Nabi SAW, "Kam min sa'imin," berapa banyak orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ilal ju' wal 'atas, mereka tidak mendapatkan pahala sedikit pun, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan ini kita jauhi sejauh-jauhnya agar kita menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus kita ingat, ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mewajibkan puasa agar kita nanti bisa mempersiapkan diri kita setelah Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang terdahulu juga untuk berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita lihat di akhir ayat ini, la'allakum tattaqun,
tafsir. Ulama tafsir mengatakan di situ ada dua penafsiran. Ada namanya la'alla at-taraji wa la'alla at-tahqiq. Agar kita bertakwa. Apabila setelah bulan Ramadan melalui kita dan melewati kita, ternyata kita masih bermaksiat kepada Allah, ini bisa dikatakan dia belum berhasil menempuh bulan puasa ini. Belum dikatakan berhasil. Karena orang-orang yang berhasil ketika menjalani bulan Ramadan, dia mendapati dirinya di luar bulan Ramadan, semakin tingkat ibadahnya, semakin meningkat ketakwaannya. Inilah yang dikatakan orang-orang yang berhasil. Masyaallah muslimin, jamaah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau. Yang ingin dititik beratkan pada kesempatan pada hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada bulan ini adalah bulan Al-Qur'an. Bulan yang sangat penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin." Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada bulan atau pada malam yang sangat mulia. Kita ketahui bulan atau malam yang sangat mulia adalah malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Yang mana Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan. Dan hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa turunnya Al-Quran di akhir 10 Ramadan, yang mana kesempatan hari ini kita juga untuk berlomba-lomba mengejar yang namanya malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan kita ketahui pada bulan Ramadan ini adalah turunnya Al-Quran, maka sudah sepantasnya kita sebagai kaum muslimin, sebagai kaum mukminin untuk juga meningkatkan kualitas kita membaca Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran dan mempelajari isi-isi Al-Quran, dan juga kita mengamalkan apa-apa yang termaktub di dalam Al-Quran. Masyaallah muslimin, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa keutamaan-keutamaan ketika orang mempelajari Al-Quran, ketika orang membaca Al-Quran, ketika orang menghafal Al-Quran. Dan pada momen hari ini Allah lipat gandakan semua pahala-pahala yang kita lakukan. Dan inilah saya mengajak kepada hadirin yang melihat video ini untuk senantiasa jangan sampai kelewatan untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan membaca dan menghafal Al-Quran. Salah satu keutamaan membaca Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran itu sebagai pemberi syafaat kita nanti di akhirat. Apa kata Nabi SAW? Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Nabi SAW, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan memberi atau datang kepadamu sebagai syafaat di hari akhir kelak. Maka sangat luar biasa apabila kita membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran saja diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita sudah menghafalkannya dan mengamalkannya, maka ini sungguh sangat luar biasa pahala yang Allah berikan kepada kita. Kemudian keutamaan yang lain adalah sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya
kepada orang lain. Maka ini sungguh sangat mulia. Ini manusia sangat mulia. Karena ikhwan, tidak mudah kita belajar Al-Quran. Dan tidak mudah pula kita untuk mengajarkan Al-Quran. Maka sungguh beruntunglah orang yang senantiasa sudah merelakan dan menghabiskan waktunya untuk berjalan di jalan Allah. Untuk menghabiskan waktunya untuk belajar Al-Quran. Dan dia juga mengajarkannya kepada orang lain. Dan ini nanti menjadi amal jariyah baginya. Dan insya Allah ia akan panen nanti di akhirat kelak. Kemudian keutamaan yang lainnya adalah orang yang pandai membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala dan malaikat akan menaunginya. Hadis Nabi SAW, Al-mahiru bil Qur'an ma'as safratil kiramil bararah alladhi yaqra'ul Qur'ana yatata'ta'u fihi wa huwa syakun 'alaih falahu ajran. Orang yang mahir membaca Al-Quran, maka malaikat akan menaunginya. Luar biasa. Malaikat menaungi seorang hamba yang sangat luar biasa. Karena dia mengamalkan apa-apa yang Allah turunkan. Dia membacakan ayat-ayat Allah, kalamullah yang suci. Karena juga balasannya sangat luar biasa. Malaikat akan menaunginya. Tapi jangan bersedih bagi orang-orang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Karena juga ada hadis Nabi SAW, Alladhi yaqra'ul Qur'ana yatata'ta'u fihi. Adapun orang-orang yang senantiasa sulit membaca Al-Quran, terbata-bata membaca Al-Quran, maka falahu ajran, kata Nabi, maka baginya 2 pahala, 2 kali lipat pahala daripada orang yang mahir membaca Al-Quran. Nah, jadi tidak ada alasan lagi orang-orang yang belum bisa atau belum lancar membaca Al-Quran. Karena pahala orang yang belum lancar membaca Al-Quran dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada orang-orang yang mahir atau pintar membaca Al-Quran. Karena kenapa? Karena kesungguhannya. Misal, dia sangat sulit sekali membaca Al-Quran. Membaca alif lam mim saja, alif lam mim. Terbata-bata lisannya, terbata-bata lidahnya. Tapi dari kesulitan yang ia tempuh itu, Allah akan balas 2 kali lipat pahalanya daripada orang-orang yang mahir membaca Al-Quran. Dan sekali lagi ingat, wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi SAW, Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun fal hasanatu bi asyri amsalihha la aqul alif lam mim harf walakin aliful harf wa lamul harf wa mimul harf. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran, falahu hasanatun, maka baginya 1 kebaikan. Fal hasanatu bi asyri amsalihha, dari 1 kebaikan itu Allah balas 10 kali pahala bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. La aqul alif lam mim harf, kata Nabi. Saya tidak mengatakan, kata Nabi, 1 alif lam mim itu 1 huruf. Akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Apabila dijumlahkan, maka kita mendapatkan 10 pahala, 30 pahala. Sangat luar biasa pahala ketika kita membaca Al-Quran. Apalagi pada momen ini, momen Ramadan. Momen yang Allah lipat gandakan semua pahala hambanya. Kemudian pada malam hari ini juga, pada malam-malam akhir 10 Ramadan, Allah berikan keutamaan-keutamaan itu malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sangat luar biasa. Jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak lagi keutamaan-keutamaan
ketika kita membaca Al-Quran. Tapi yang sangat disedihkan, para saudaraku yang dirahmati Allah, yang dia memiliki Al-Quran, tapi dia pajang saja di tempat Al-Quran. Ramadan yang akan datang, baru dia buka lagi mushafnya, Al-Qurannya. Ini sangat disayangkan sekali. Kalau ada kita dapati orang-orang seperti ini, kita nasihati. Pedoman kita adalah Al-Quran. Kalau kita tidak bisa berubah pada bulan yang Allah spesialkan ini, mau di bulan apa lagi kita bisa berubah? Kalau kita tidak bisa meningkatkan ketakwaan kita pada bulan yang Allah spesialkan ini, mau di bulan apa lagi kita bisa berubah? Maka sungguh sangat sayangkan seorang hamba yang hidupnya hanya sebentar saja, yang numpang lewat saja, tapi dia tidak mau beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita diancam oleh Allah apabila kita tidak mau beribadah, tidak mau mengikuti perintah Allah, kita akan dimasukkan ke dalam neraka? Para saudaraku, kuburan itu menunggu kita. Kuburan yang tidak ada tetangga, tidak ada yang dapat menolong kita, itu menunggu kita kelak. Bukankah kita sebagai manusia sadar? Tidakkah kita takut? Sehingga kita sampai sekarang sangat lalai kepada Allah. Ikhwan, ketahuilah, sahabat saja yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, menangis ketika mendapati atau melewati kuburan. Karena kenapa? Tidak menjamin, ikhwan, diri kita ini masuk ke dalam surga atau terlepas dari azab kubur. Sedangkan kita yang tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, kita lalai, kita menjauhkan dan menomorduakan Al-Qur'an. Kita tidak peduli dengan Al-Qur'an. Maka ini sangat disayangkan sekali. Pesan saya, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah masih memberikan kita umur, ketika Allah sudah memberikan kita kesempatan untuk berjumpa pada bulan Ramadan dan bulan-bulan yang mulia lainnya, maka manfaatkanlah bulan-bulan itu. Manfaatkanlah waktu luang antum, manfaatkanlah waktu sehat antum untuk beribadah kepada Allah dan meluangkan waktu sedikit saja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang ana sampaikan ini dapat mengetuk hati kita yang sangat keras mungkin. Cobalah kita latih diri kita untuk senantiasa mengamalkan Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, dan membaca Al-Quran. Jauhi hal-hal yang banyak melalaikan, seperti mendengar musik dan lain sebagainya. Dan ketika kita lebih condong kepada Al-Quran, itulah bentuk dan nampak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan tadi ayat, bahwasanya ketika kita mendengarkan Al-Quran, makin bertambahlah iman kita dan semakin bergetarlah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang ana sampaikan bermanfaat kepada saya pribadi dan kepada hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Apabila ada terdapat kesalahan, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kebenaran ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.